Kampung Desa Ngaceng lagi-lagi dihebohkan dengan adanya seorang menantu yang dikutuk mertua menjadi seekor anjing. Dan yang terkena kutukan tersebut bukan saja menantu, tetapi anak yang ada dalam kandungan sang menantu pun juga ikut terkena imbas kutukan oleh sang mertuanya. Namun sebelum kita melanjutkan kisah ini, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih sudah berkenan menekan tombol subscribe-nya. Dan kisah pun mari kita lanjutkan. Sebut saja namanya Rudi. Dia seorang lelaki pengangguran yang memiliki seorang istri. Istrinya tersebut bernama Markona. Awal kisah Markona dulunya adalah anak seorang konglomerat. Namun, karena kedua orang tuanya jatuh bangkrut dan meninggal dunia, kini Markona bukan lagi anak seorang konglomerat, tetapi jadi anak tong melarat. Sejak beberapa bulan yang lalu, dia hanya tinggal bersama ibu dan suaminya. Sejak ayahnya meninggal dunia, kehidupan Markona bagaikan sangat menderita bat di dalam api neraka. Markona karena dahulu terbiasa hidup dengan kemewahan, kini dia harus menjalani hidup di dalam kekumuhan, kemiskinan, dan bahkan serba kekurangan. Oleh sebab itu, Markona sering marah-marah tidak jelas. Belum lagi Markona sedang mengalami hamil tua, di mana Markona sering meminta kepada suaminya untuk dibelikan buah-buahan yang mahal. Tentu saja bagi Rudi sang suami yang pengangguran tersebut, permintaan Markona itu amatlah sangat menguras isi dompet suaminya. Markona tidak mau peduli, yang penting kemauannya bisa terturuti. Rudi pun berusaha menuruti segala kemauan Markona. Sampai-sampai Rudi harus rela menjual celana dan baju-bajunya hanya demi bisa membelikan buah-buahan yang diminta sang istri. Sampai pada satu ketika, sang suami alias si Rudi ingin pergi ke rumah ibunya yang ada di desa. Markona dan mertuanya pun turut serta dibawanya ke desa. Sesampainya di desa, Markona dan Rudi pun untuk sementara waktu tinggal bersama dalam satu atap di rumah orang tuanya yang ada di desa. Rudi bermaksud untuk sambil mencari pekerjaan di desa sebagai seorang buruh tani. Hari demi hari pun berlalu, dan hampir setiap hari pula Markona sering merengek minta dibelikan macam-macam buah kesukaannya yang mahal-mahal. Dan tak jarang pula Markona sering memaksa ibu dan mertuanya untuk ikut sama-sama bekerja bersama suaminya menjadi buruh tani di desa, agar mereka bisa memiliki banyak uang dan bisa menuruti segala kemauan Markona. Melihat sikap Markona yang begitu kasar, ibu mertuanya sering merasa gusar dan sangat geram dengan melihat tingkah pola sang menantunya. Sampai satu ketika, saat ibunya sedang sholat, tiba-tiba Markona menendang kepala ibunya dan juga mendorong mertuanya hingga jatuh dan membentur ke lantai. Tiba-tiba saja mertua Markona mengutuknya dengan menyebut, "Dasar wanita anjing. Apa engkau akan melahirkan anak anjing, sehingga kelakuanmu seperti anjing?" ucap sang mertua sambil menangis dan mencoba sambil berdiri. Namun mendengar ucapan itu, Markona justru semakin marah dan menjambak kepala mertuanya itu dan membentur-benturkannya ke dinding sampai kepala mertuanya benjol dan berdarah. Usai Markona membenturkan kepala sang mertuanya, tiba-tiba saja langit pun bergemuruh. Suara guntur dan halilintar pun menyambar-nyambar sangat mengerikan. Markona tiba-tiba merasa kesakitan. Sepertinya Markona akan segera melahirkan. Sekitar 2 hari 2 malam, Markona mengerang kesakitan dan terbaring di tempat tidur. Namun Markona tak kunjung juga melahirkan. Namun setelah 3 hari kemudian, Markona pun akhirnya melahirkan. Akan tetapi alangkah mengejutkan, ternyata Markona bukan melahirkan seorang bayi, melainkan seekor anak anjing. Melihat keanehan itu, sontak saja warga pun menjadi heboh dan geger. Bahkan berita Markona melahirkan seekor anak anjing pun kian hari semakin tersebar luas ke segala penjuru desa.
Keanehan pun semakin bertambah. Tatkala Markona tak bisa berdiri, disebabkan kakinya ditumbuhi bulu-bulu seperti bulu hewan, dan separuh wajahnya pun ikut ditumbuhi bulu. Tiba-tiba saja Markona melompat keluar. Bahkan dia merangkak-rangkak di tanah seperti layaknya seekor anjing. Warga semakin heboh melihat kejadian tersebut. Warga bingung harus berbuat apa. Dan ibu serta mertua Markona pun hanya bisa meratap menangis. Melihat kejadian yang begitu aneh yang dialami anak serta cucunya yang berubah menjadi seekor anjing. Kejadian ini memang sungguh sangat di luar nalar. Sang suami Markona pun tak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam serta kebingungan entah harus berbuat apa. Warga juga sudah terlanjur banyak yang mengetahuinya, sehingga berita kejadian ini pun menjadi viral di mana-mana. Di bawah derasnya curah hujan yang saat itu sedang menerpa desa tersebut, dan petir yang selalu menyambar-nyambar, warga berbondong-bondong mencari kemana larinya Markona. Markona yang seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi seekor anjing, hilang lari memasuki antara rimbunnya semak belukar yang ada di belakang rumah mertuanya. Tidak terasa sudah hampir seminggu. Para warga dan juga suami Markona selalu sibuk mencari keberadaannya. Akan tetapi Markona tetap saja tidak ditemukan. Entah bagaimana nasib keadaan Markona, dia bagai hilang lenyap di telan lebatnya hutan semak belukar yang begitu rimbun yang ada di desa tersebut. Kisah kejadian ini memang sungguh sangat benar-benar di luar nalar. Namun mungkin saja itu adalah sebuah hukuman atau azab bagi Markona akibat segala perilakunya yang sungguh sangat tega kepada ibu dan juga mertuanya. Sehingga hal ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita semua untuk jangan sampai kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, terlebih lagi kepada seorang ibu yang telah susah payah melahirkan dan membesarkan kita. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share-nya. Sampai jumpa lagi di kisah misteri kami selanjutnya.